Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Kina NRL. Terima kasih udah klik video ini ya. Pertama-tama di sini saya sudah panaskan teflon sebelumnya, kemudian saya masukkan ayam seberat 1 kg, lalu saya masukkan 4 batang serai yang ukuran kecil. Jika teman-teman punya daun salam bisa dimasukkan juga ya. Kemudian di sini saya bakal masukkan air sebanyak 100 sampai 200 ml. Untuk bumbu atau seasoningnya di sini saya hanya menggunakan setengah bungkus Royco yang rasa ayam dan secukupnya garam. Untuk garam dan kaldu ayamnya ini jangan terlalu banyak ya, supaya nanti rasanya itu tidak terlalu asin. Masak ayamnya ini hingga matang ataupun airnya ini menyusut. Kalau misalnya ayamnya udah matang dan airnya ini juga udah menyusut, ayamnya ini bisa diangkat lalu ditiriskan. Untuk bumbunya di sini saya sudah siapkan 4 siung bawang merah. Untuk bawang merahnya ini diiris tipis-tipis. Kemudian ada 4 siung bawang putih yang ukuran kecil. Kemudian ada juga 1 buah bawang bombay yang ukuran kecil. Ini bawang bombaynya diiris atau dipotong kecil-kecil atau bisa juga dicincang kasar. Jika teman-teman nggak terlalu suka bawang bombay, untuk bawang bombay yang satunya ini nggak usah dipakai ya, cukup pakai 1 buah aja ukuran kecil ataupun setengah buah ukuran yang besar. Selanjutnya untuk banyak cabenya ini sesuai selera aja. Jika suka pedas bisa dibanyakkan. Di sini saya menggunakan 6 buah cabai merah keriting. Untuk cabai hijaunya di sini saya menggunakan sekitar 10 buah. Nah, untuk bawang bombay yang satunya lagi di sini saya potong kasar-kasar atau besar-besar. Langkah selanjutnya di sini saya bakal panaskan secukupnya minyak goreng. Kalau misalnya minyaknya udah panas, bisa dimasukkan bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay yang udah dicincang-cincang kasar. Untuk bawang-bawangannya ini ditumis atau dimasak hingga semuanya ini berubah warna sedikit kecoklatan. Kira-kira sudah berubah warna seperti ini, ayam yang udah direbus tadi ataupun diungkep tadi bisa dimasukkan. Kemudian diaduk merata terlebih dahulu. Jika sudah cukup merata bisa dimasukkan air putih sebanyak 300 sampai 400 ml. Untuk seasoningnya di sini saya masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian ada 1 sendok teh kaldu ayam, 1 sampai 2 sendok makan gula pasir atau bisa disesuaikan aja jika suka manis. Dan yang terakhir di sini saya menggunakan 2 bungkus saori saus lada hitam. Kemudian bisa diaduk merata terlebih dahulu. Jika kira-kira bumbunya ini udah tercampur merata, langkah selanjutnya bisa dimasukkan bawang bombay yang udah dipotong-potong kasar tadi. Kemudian aduk merata dan masak atau dibiarkan sampai bawang bombaynya ini layu terlebih dahulu. Jika bawang bombaynya ini udah layu dan kuahnya ini udah sedikit mengental seperti ini, cabai merah dan cabai hijau yang udah dipotong-potong atau diiris-iris tadi bisa dimasukkan juga ya. Kemudian bisa dimasak kembali hingga kuahnya ini benar-benar meresap ke dalam ayamnya, ataupun kuahnya ini udah cukup kental atau semakin kental, ataupun juga kuahnya ini lebih pekat daripada yang tadi. Kalau misalnya rasanya kurang manis dan warnanya juga kurang menarik, bisa ditambahkan kecap manis sebanyak 1 sampai 2 sendok makan atau sesuai selera. Nah, kira-kira sudah seperti ini, kuahnya sudah menyusut dan kuahnya juga sudah meresap ke dalam ayamnya. Ini bisa diangkat lalu siap disajikan. Ayam saus lada hitam ini enak banget walaupun ayamnya ini tanpa digoreng ya. Bikinnya praktis, bikinnya simple, bikinnya mudah, pastinya irit minyak dong. Di video kali ini saya akan mengolah kacang panjang menjadi masakan yang super enak, super simple, dan ini pastinya yang nggak bisa masak langsung bisa masak ya. Pertama-tama di sini saya sudah siapkan 500 gram kacang panjang. Kemudian kacang panjangnya ini bakal saya potel-potel seperti ini. Untuk panjang dan pendeknya itu disesuaikan selera masing-masing aja ya.
Untuk teman-teman yang mau motongnya pakai pisau, motong secara menyerong atau menyamping itu silahkan, gak apa-apa, sesuai selera aja. Nah, kalau kacang panjangnya udah selesai dipotel-potel seperti ini kacang panjangnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan talenan dan siapkan bumbu-bumbu yang bakal kita iris-iris. Di sini saya sudah siapkan 4 siung bawang merah. Untuk bawang merahnya ini cukup diiris-iris aja. Nah, di sini bumbunya itu nggak ada yang diulek ya, semuanya diiris, super simple kan? Kemudian di sini juga saya sudah siapkan 3 siung bawang putih. Lanjut, di sini juga saya sudah siapkan 1 buah bawang bombay yang ukurannya itu kecil seperti ini. Untuk ukurannya yang besar bisa dibagi 2 dan gunakan setengahnya aja ya. Di sini cara saya motong bawang bombaynya, saya belah dulu menjadi 2 bagian lalu saya iris-iris seperti ini supaya lebih mempercantik aja. Kemudian untuk cabai merah keritingnya ini sesuai selera ya, mau banyaknya seberapa. Di sini saya makainya 8 buah aja. Kalau misalnya teman-teman suka pedas, cabai hijau, cabai merah keriting maksudnya, ini bisa ditambahkan atau juga bisa ditambahkan dengan cabai rawit ya. Jika bumbunya ini semua sudah selesai diiris-iris, langkah selanjutnya di sini saya bakal panaskan secukupnya minyak goreng. Kalau misalnya minyaknya udah panas, bawang merah, bawang putih, bawang bombay dan cabainya bisa dimasukkan ya. Kemudian masak dan tumis semua bumbu yang udah diiris-iris ini hingga matang dan berubah warna sedikit kecoklatan. Nah, kira-kira sudah berubah warna menjadi kecoklatan seperti ini. Langkah selanjutnya, kacang panjangnya udah dipotel-potel atau dipotong-potong tadi bisa dimasukkan. Kemudian bisa diaduk merata terlebih dahulu. Untuk seasoningnya di sini cukup simple, saya hanya menggunakan secukupnya garam, kira-kira seujung sendok makan ini. Dan yang terakhir di sini saya gunakan 2 sendok makan saus tiram. Jika nggak punya saus tiram bisa digantikan juga dengan kaldu ayam, tapi penggunaannya dikira-kira aja biar nggak terlalu asin. Kemudian diaduk merata dan dimasak kembali hingga kacang panjangnya ini sedikit layu atau berubah warna. Jika sudah sedikit layu dan berubah warna, bisa dimasukkan air putih sebanyak 100 ml. Nah, kacang panjangnya ini bisa diaduk merata dan dimasak kembali hingga airnya ini mendidih ataupun sesuai selera aja. Jika suka kacang panjangnya lebih matang bisa lebih lama ya. Kalau saya lebih suka kacang panjangnya itu masih ada tekstur bunyi krenyes-krenyesnya, lebih enak, lebih endul. Di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat mie goreng kare yang super enak, super simple dan bikinnya sangat praktis. Pertama-tama di sini saya sudah siapkan 1 bungkus mie kuning atau mie telur. Untuk mereknya ini bebas ya, mau merek apa aja. Kemudian di air yang sudah mendidih bisa kita masukkan mie telur atau mie kuningnya itu. Untuk cara dan lama perebusannya itu jangan terlalu lama, cukup sampai mie-nya itu sedikit lunak. Jangan terlalu lama merebusnya supaya nanti hasil mie-nya itu nggak terlalu lodoh atau nggak terlalu lembek dan lunak. Kalau mie-nya udah seperti ini, bisa diangkat lalu ditiriskan. Kemudian siapkan talenan, lalu siapkan 8 siung bawang merah. Untuk bawang merahnya ini bakal saya iris tipis-tipis. Bahan selanjutnya di sini saya sudah siapkan 4 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya ini bebas ya, mau digeprek aja atau mau dicincang kasar atau mau diiris tipis-tipis, itu sesuai selera aja. Bahan selanjutnya di sini saya sudah siapkan sekitar 10 buah cabai merah keriting. Untuk cabai merah keritingnya ini cukup diiris tipis-tipis menyerong. Kemudian di sini juga saya sudah siapkan 1 buah cabai merah yang besar. Untuk cabai merah besarnya ini sesuai selera aja. Kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa, bisa digantikan dengan cabai merah keritingnya tadi aja. Kalau misalnya udah selesai memotong-motong dan mengirisnya, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan selanjutnya di sini saya sudah siapkan 2 buah wortel, 2 buah tomat yang udah matang dan 150 gram kacang panjang. Untuk wortelnya ini bakal saya iris atau saya potong berbentuk korek api tapi sedikit kecil atau halus ya.
Kemudian untuk tomatnya ini bakal saya potong menjadi 2 bagian, lalu biji atau isinya itu saya buang supaya nanti hasilnya itu tidak terlalu basah. Kalau isi atau bijinya ini udah dibuang, langkah selanjutnya tomatnya ini bakal saya iris tipis-tipis seperti ini. Untuk kacang panjangnya ini cukup saya iris tipis menyerong. Bahan selanjutnya di sini saya sudah siapkan 5 butir bakso sapi, bisa digantikan dengan bakso ayam atau sosis ya. Kemudian baksonya ini bakal saya iris tipis-tipis. Kalau semua bahan sudah disiapkan, langkah selanjutnya bisa dipanaskan secukupnya minyak goreng. Kalau misalnya minyaknya udah panas, bisa dimasukkan bawang merah, bawang putih, dan cabai yang udah diiris-iris tadi. Masak atau tumis hingga semua bahan-bahan ini benar-benar harum dan layu ya. Nah, kalau semua bahan sudah layu seperti ini bisa dimasukkan 1 bungkus bumbu racik rasa kare. Kemudian aduk merata dan masak lagi hingga kadar minyaknya itu banyak keluar. Kalau kadar minyaknya ini udah banyak keluar seperti ini, bisa dimasukkan bakso yang udah dipotong-potong tadi dan wortel ya, karena wortel lebih keras jadi dimasukkan lebih dahulu. Kemudian untuk seasoningnya bisa dimasukkan setengah sendok teh kaldu ayam. Kemudian aduk merata, jika wortelnya ini udah sedikit lunak bisa dimasukkan kacang panjang yang udah dipotong-potong tadi. Kemudian aduk merata, untuk kacang panjangnya ini jangan terlalu lama dimasaknya, cukup sampai dia rata aja. Kalau sudah rata bisa dimasukkan mie-nya. Kira-kira mie telurnya ini udah tercampur merata dengan bumbu yang ada di dalam penggorengannya ini. Langkah selanjutnya bisa dimasukkan tomat yang udah dipotong-potong. Kemudian aduk merata dan masak kembali hingga tomatnya ini sedikit layu. Yang terpenting jangan lupa dicek rasa. Kalau misalnya rasanya kurang pas atau gurihnya kurang dapet, bisa ditambahkan kaldu ayam atau garamnya lagi ya. Kalau misalnya rasanya udah enak banget, ini bisa diangkat lalu disajikan. Untuk teman-teman yang penasaran gimana rasa mie goreng kare yang super simple dan praktis ini, silahkan dicobain resepnya ya. Sebelum nyobain resep ini, untuk teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara di subscribe, like, comment, share sebanyak-banyaknya, dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya saya lebih bersemangat untuk berbagi resep-resep masakan yang super praktis dan teman-teman juga nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.